takdir adalah sesuatu yang kita nggak bisa ubah dan semua orang pasti udah ngerti itu nggak bisa diubah. Semua orang bersepakat dengan sesuatu itu nggak bisa diubah. Contoh, kalau ada karyawan yang datang ke kantor lu, lalu kemudian bilang, lu kemana aja? Ini jam berapa? Jam 11. Lu waktu tanda tangan untuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Kenapa jam 11 baru datang? Dia bilang, udah takdir bos. Lu nggak percaya takdir bos? Lu bilang apa? Kalau gue jadi bosnya, gue bilang gini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor ini. Ya kan? Kalau dia mau main takdir, kita bisa main takdir dong. Ya, ya kan? gitu ya, kita balas gitu takdir juga kan. Kalau dia nggak terima, loh aku nggak terima, emang salah gua apa? Ya udah takdir. Ya, takdir. Nah gitu kan ya, kita bisa balas begitu. Iya, kita Uno reverse. Jadi kalau salah sekalian kan gitu kan ya. Nah tapi kalau ada sesuatu yang orang-orang semua tahu, contoh ya, kenapa lu datang jam 11? Dia bilang gini, mohon maaf, ibuku meninggal. Realitasnya nggak bisa diubah dong. Ibunya meninggal nih. Kita bilang, kenapa kamu masih masuk kantor? Pulang aja dulu. Ambil waktu. Urusin ibumu dulu. Karena kita semua sudah paham bahwa ini gak bisa diubah nih. Ibunya gak bisa hidup lagi. Kecuali kalau besoknya dia datang lagi, dia bilang ibunya mati lagi. Nah itu ngehe. Udah takdirnya tanda tangan surat resign. Nah betul. Nah itu maksudku kan. Nah artinya kalau kita lihat berarti di dalam Islam takdir itu adalah perkara-perkara yang kita gak bisa ubah. Dan kita yakin itu sudah ketentuan Allah dan pasti baik bagi kita. Kalau gue kan rasa kayak gini ya. Kalau misalnya gender kita. Iya. Kita dilahiri oleh laki-laki siapa, atau perempuan, di mana, betul, ras itu apa, menurut gua oke lah takdir. itu takdir. Tapi kalau misalnya outcome, misalnya gini, nah ini kontroversi. Berapa banyak uang yang gue bisa hasilkan di umur tertentu, itu udah tertulis kalau menurut ini Islam. Itu pilihan. Nah, nanti kita bahas lagi tentang takdir yang lebih berat ya. Tapi di level ini kita bahas dulu, kita sepakati dulu itu pilihan. Itu pilihan. Nah nanti kita akan sepakati takdir mana yang nanti mencakup yang lu bahas. Yang lu pernah dengar kan ada orang lahir sudah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Ini kayaknya semua predestin dong. Termasuk kita kaya atau miskin jadi predestin dong. Nah itu kalau ditanya pada orang-orang kebanyakan, mereka langsung jawab jump to conclusion itu semua takdir. Dan itu yang lu maksud bener-bener pikiran gak produktif dan gue sepakat. Oke, berarti kita sepakati dulu ya. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Oke, orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, gitu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong, karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti, tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Oke, gue udah mulai nangkap. Udah mulai nangkap ya. Nah jadi istriku bilang kalau aja, diam. Itu kan ya, kayak Rangga dan Cinta ya. Gitu. Kayak di mana ya? Lu nonton gak sih? Dengan gue nonton. Apa ya gue ngomong sama anak Gen Z ini Gue malah keingetnya memes yang polisi. Atau congornya diambil ya. Gue malah inget yang nangkap congor. Ya, congornya dia enggak, ini Rangga dan Cinta nih. Zamanku. Gitu kan ya. Kalau SMK dipilok gitu kan. Gue gak nyambung ya. Ini beda-beda generasi. Iya beda generasi kita. Oke. Nah jadi artinya aku bilang jangan ngomong kalau, andai dan segala macam. Karena andai dalam perkara ini sama aja kayak kita tuh kayak andai begini. Enggak juga. Udah ini sudah enggak ada orangnya. Udah terima dulu. Kop dengan itu dulu. Nah itu takdir. Nah dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih, itu bukan takdir dalam pandangan Islam. Perkara yang bisa kita pilih. Contoh ya, perkara yang bisa kita pilih. Mau jadi apa, itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak sholat. Nah, karena ada orang-orang di sana banyak. Aku pernah nanya tuh, kenapa kamu gak sholat? Ustadz gak percaya pada Lauhul Mahfud. Udah tertulis aku tuh gak sholat. Nah itu langsung mulutnya diginiin tadi congor. Congornya tangkap pola kayak gitu. Gue sih kesel juga kayak gitu sih. Nah itu betul, gue sepakat. Nah sekarang kita masuk ke layer yang kedua. Tapi ini layer yang pertama udah masuk ya. Layer yang kedua. Mengenai dengan segala sesuatu kejadian di mana di dunia ini dan termasuk tadi takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Nih, pertama aku mau bahas dulu tentang bisa diubah atau tidak bisa diubah. Gini, aku mau ngambil ini. Ada yang lebih kecil nggak sih? Ada pena nggak?
Nah itu aja tuh inhaler ada di sana. Ini pena nih. Aku pegang pena ini di tangan mana? Tangan kanan. Kalau aku pegang pena ini di tangan kiri, maka lu bisa jelas melihat perubahannya. Karena tadinya di kanan, sekarang di kiri. Oke, kalau gini gimana? Ini gue pegang pena di tangan mana nih? Lu nggak tahu. Nggak tahu. Dan gue bilang sekarang gue udah pindahin penanya. Ini pindah ke mana? Nggak tahu juga. Berarti kita nggak akan bisa mengatakan sesuatu berubah kalau kita nggak tahu apa-apa. Nah, takdir itu kita benar-benar nggak tahu. Lauhul mahfud kita nggak pernah lihat. Takdir Allah kita nggak pernah tahu. Jadi kita mengatakan, contoh ya, ada hadis yang mengatakan gini. Siapa yang memperbanyak silaturahim maka umurnya diperpanjang. Itu ada hadisnya tuh. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mati umur 100 tahun. Lalu kemudian cucunya bilang begini, kalau ini karena beliau suka silaturahim. Kalau nggak silaturahim mungkin dia 70. Itu sok tahu namanya. Karena we never know. Dia ditakdirkan berapa dan meninggalnya berapa setelah dia silaturahim. Maka perkara-perkara yang kita nggak tahu ini kita nggak bahas. Berarti simpel lagi nih kalau orang yang bilang, oh itu udah takdirnya gue. Berarti dia ngelangkahin Allah. Karena dia sok tahu. Pembahasan kita selesai nih. Bener kan? Harusnya gitu kan? Lu udah kesimpulan itu. Oh, itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Orang yang bilang ini takdir dia ngelangkahin Allah berarti. Benar. Iya, ada kan? orang bilang ini takdir saya, berarti dia sudah playing gods. Iya. Ini playing God, betul. Ini yang terjadi. Nah itu kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulannya, gue jadi nggak muter nih. Gitu. jadi gini, ketika kemudian kita nggak tahu itu berubah, maka sebenarnya kita nggak bisa bilang itu berubah. Berarti ada orang bilang takdir ada, misalnya ada ulama bilang, walaupun ini cara mereka untuk menyederhanakan ya, ada ulama bilang bahwasanya ada takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah misalnya. Nah kita tahu mana yang bisa diubah, orang kita nggak tahu semuanya, gitu maksudnya. Nah contoh kayak gini bisa, ini gara-gara aku begini, lantas aku ini lagi berubah takdir. Who knows? Jangan-jangan kamu memang ditakdirkan begitu. Contoh misalnya gini, ada orang tinggal di Jakarta, tiba-tiba dia pindah ke Bogor kayak aku. Lalu aku bilang, aku sekarang merubah takdirku. Yang dulunya tinggal di Jakarta menjadi tinggal di Bogor. Siapa ngomong? Siapa tahu takdirnya memang aku dari Jakarta terus ke Bogor. Paham gak sih maksudnya? Nah jadi dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui ini, kita benar-benar tidak boleh bahas. Benar. Nah itu Islam tuh. Jadi sesederhana itu. Simpelnya gini, kalau gua rekap ya. Ini ada masa depan, ini ada masa lalu. Gitu loh. Apapun yang terjadi di masa lalu. Takdir mengatakan berarti lo harus menerimanya. Itu satu ya kan. Tapi yang sering sudah orang kejadian kita harus menerimanya. Ya, menerima gitu. Bagus. Tapi mereka tuh nyampur yang ada di masa lalu ke masa depan. Gitu kan. Pas mereka udah menjadi cenayang dan udah punya sixth sense dan lain-lain, takdirku akan segini, dia bukan menerimanya itu namanya. Mungkin tambahin kayak gini, takdir berarti dia merekayasa. Merekayasa. Bahkan berarti udah jadi Tuhan dia. Udah jadi Tuhan. Betul. Udah jadi cenayang. Betul. Gitu kan. Ketika dia bilang aku memang dilahirkan jadi orang bodoh. Berarti dia sudah melangkahi takdir. Atau mungkin gini, bahkan kalau berlaku di masa lalu ya. Misalnya kayak kita telat. Misalnya. Oh ini takdir mengajarkan kita untuk menerimanya. Tapi menerimanya lalu bekerja lebih keras lagi gitu. Nah. Apa mungkin harus ada tambahan itunya gitu. Itu betul. Itu keren banget. Jadi kita terima. Misalnya kita telat nih. Betul. Takdir oke, kita terima bahwa kita telat. Tapi bukan berarti kayak tidak melakukan apa-apa setelah itu. Perbaiki, ngakui kesalahannya gitu. Betul. Itu pembahasan yang lain lagi, lu tau gak? Itu pembahasan di dalam surat Al-Baqarah. Lu lagi pindah ke pembahasan antara Adam dan Iblis. Adam dan Iblis. Iblis itu gak mau terima kesalahan. Adam terima kesalahan. Dan ada bedanya. Ketika Adam menerima kesalahan, dia jadi orang yang mulia. Iblis tidak terima kesalahan, dia jadi orang yang paling hina. Jadi makhluk yang paling hina. Itu jarang menerima kesalahan. Tapi lu bener banget. Jadi gini, tau gak lu problemnya apa? Allah itu tidak punya past, present, and future. Oh iya, konsep timeline tuh nggak punya. Berarti ketika Allah bilang aku tahu semuanya, bahkan siapa yang masuk surga aku tahu, dan siapa yang masuk neraka aku tahu, dan aku tahu siapa yang dilahirkan untuk sengsara dan siapa yang dilahirkan untuk bahagia, Allah tahu. Itu wajar nggak kalau Allah bilang begitu? Wajar, karena dia di luar kita. Tapi ketika kita mau playing gods, jadi seolah kita bilang, oh kalau gitu Allah sudah tahu dong kita masuk neraka, ngapain kita ibadah? Nah, itu ketika itu dia jadi playing gods. Padahal pengetahuannya Allah itu tidak berarti memaksa manusia. Gua masuk ke level selanjutnya kalau gitu, karena level kedua terlalu mudah bagi lu. Gua masuk level ketiga. Ini agak berat nih. Tapi aku yakin lu bisa. Nih. Coba. Rasul pernah bilang pada para sahabat, tidak dilahirkan anak Adam. Jadi ketika 40 hari ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh ibunya itu, lalu kemudian ketika ditiupkan ruh itu ditentukanlah bagi dia
seperti apa kemudian kehidupannya, dia jadi orang sengsara atau jadi orang yang bahagia, dalam bahasa kita kaya atau miskin, lalu kemudian ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kayaknya Raymond Chin di masa dulu nih. Langsung protes dia. Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan, ngapain kita sholat? Lah kalau kita sholat nanti kita sudah dipastiin masuk neraka, ngapain kita sholat? Lah kalau kita kemudian sudah dipastiin masuk surga, ngapain juga sholat? Iya kan? Bener. What for? Gitu kan ya. Bukan. Lalu Rasul kemudian tersenyum lalu berkata, Rasul ngerti, oh salah server nih bocah nih. Gitu kan ya, salah server nih. Nah, lalu Rasul bilang gini. Jadi gini, Rasul bilang, jadi di dalam Rasul membaca ayat Quran bunyinya begini. Waman a'ta wattaqa wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Artinya begini, siapapun orang-orang yang beriman lalu kemudian memberikan dan kemudian meyakini pahala-pahala terbaik daripada apa yang dia berikan itu, maka bagi dia Allah akan mempermudah jalannya menuju kebaikan. Tapi siapa yang kemudian bakhil, pelit dan merasa cukup daripada merasa diri udah kaya banget gitu maksudnya, dan dia mendustakan pahala-pahala yang terbaik bahwa Allah akan balas pemberiannya itu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju keburukan-keburukan. Artinya Rasul bilang gini, siapa yang berbuat kebaikan, Allah akan permudah jalannya ke kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan, maka dia akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Itu maksudnya adalah ketika Allah bilang tadi, ketika Rasul bilang tadi, artinya Rasul bilang beramalah karena setiap orang akan dipermudah menurut amal-amalnya. Artinya apa? Rasul bilang that's your choice. Mau jadi baik, mau jadi buruk, jangan campurkan dengan servernya Allah. Karena kalau lu campurkan, lu nggak bakal bisa selesai pembahasannya. Nah, sama seperti gini, ada NPC di game. Dia nanya sama lu. Gue agak jujur lebih mundur dari penjelasan yang level 2. Yeah. Pas 3 oke. Yang pertama udah dibilang bahwa ini udah predetermined. Tapi jadi orang gak mau usaha, jadi ternyata ini bukan predetermined dan ini a choice. Gitu, ternyata pembahasan ketiga determined. Iya, soalnya nambah satu variabel doang, variabel produktivitas, variabel usaha. Betul. Tiba-tiba masuk kepada variabel yang lebih tinggi lagi. Iya, jadi kayak gue ngerasa mundur lagi nih pemahaman gue nih. Betul, karena itu lebih sulit nih. Ada NPC nanya sama lu yang main. Lu main GTA, dia nanya, bos, jelasin dong lu ada di mana bos. Lu ngomong apa tuh? Ya paling kan ada pilihan gandanya nih, pilihan bener lagi di kota mana gitu. Gimana cara jelasin ke dia? Kita ada di mana gitu? Jelasin dong dunia lu kayak apa bos? NPC maksudnya, di GTA. NPC ini analoginya breaking the fourth wall nih, nanya gitu. Iya. Lagi di video game? Enggak, bukan, dia di video game. Lu di dunia nyata. Dia nanya, "Bos, dunia lu kayak gimana sih?" Oh, gue di real world gitu loh. Oke, terus dia bilang, "Real world tuh kan aku juga di real world." Lu bilang apa? Real world yang beda dengan lu. Iya. Bedanya apa? Lu bilang apa? Lu digital bukan analog gitu misalnya. Digital analog tuh apa? Ya ngerti. Terus dia bilang gini, "Bos, apakah aku bisa memilih?" Nyatanya di game tuh dia bisa milih. Tapi apapun pilihannya kan kita udah tahu. Ya kan ya. Artinya kita nonton apa. Terus dia nanya lagi gini. Oke. Dimensinya beda ya. Berarti yang cuma bisa ngomong sebenarnya ya Allah. Kesimpulan yang sangat shortcut. Yang cuma bisa ini takdirnya apa itu cuma Allah, udah. Tidak hak kita. Siapapun manusia yang bilang bahwa ini takdirku akan begini, berarti pasti dia salah. Maka apa yang Allah bilang itu yang haknya Allah doang. Paham maksudnya? Paham. Gue padahal mau jelasin tentang lokasi tadi. Lu gue langsung nangkap. Pas yang analoginya kan kalau di game itu, gue tuh Allahnya kan. NPC itu manusianya gitu. Pasti nanya. Oh ngerti. Memang mudah menjelaskan pada lu. Jadi itu ngerti. Kita gak usah panjang nih berarti ya. Padahal gue masih nyimpen banyak dalil yang lain loh. Simpelnya gini. Soalnya belum selesainya gini. Ini kan kita mau nge-konklusin keluar dari penjara pikiran. Betul. Karena mayoritas yang menurut gue ya, mayoritas yang nonton masih ada salah persepsi soal takdir, lebih ke kayak gini. Then what's next? Iya. Kan kita udah membuat dari tadi awalnya bisa tidak bisa ke bisa ya. Kognitif itu ya. Kognitif dari tidak mau dari tidak tahu ke tahu. Oh ya, dari tidak tahu ke tahu. Anggap ya semuanya udah tahu nih tentang takdir, sekarang udah nggak bisa disalahgunakan untuk dan diucapkan yang dari ikhtiar. manusia. Ya, untuk yang ikhtiar gitu.
Nah, terus selanjutnya gimana ya? Yang selanjutnya lupa gue tadi kedua. Yang kedua afektif dari mau tidak mau ke mau. Tidak mau ke mau. Gue asumsi semua yang nonton di sini itu udah mau ikhtiar. Mau. Iya. Ikhtiar gitu loh. Gimana cara bisanya? Praktiknya. Untuk lepasin takdir itu tanpa mau nggak mau nih sosial kan tetap ini ya kayak. Betul. Kita nggak bisa ngomong kita nggak percaya takdir ya, tapi mungkin apa ya? Gitu. Oke, gimana kemudian memperbaiki pemahaman lu yang tadi ya? Sebenarnya lu nggak salah sih, pemahaman lu tuh lu menolak pemahaman yang salah yang tadi kita bahas itu. Bahwasanya ya cuma Allah yang berhak bilang takdir, benar banget, dan itu tidak porsi kita. Kalau kita kemudian bilang takdir itu pasti salah jadinya. Nah maka kita cuma beriman aja, karena kan Allah yang ngomong kita tinggal menerima aja. Oke, kalau gitu praktiknya seperti apa? Nih coba lihat ya. Ketika misalnya contoh dalam satu kehidupan lah, dia udah tahu bahwasanya Allah itu menakdirkan pasti kemudian yang baik bagi dia. Dan kemudian dia itu kemudian melakukan sesuatu itu semua tergantung dia, ikhtiar dia dalam perkara-perkara yang dia bisa pilih. Dan dalam perkara-perkara nggak bisa dia pilih, dia tinggal bilang ini, ya Allah semoga aku disabarkan untuk menerima ini. Maka sesederhana ini di dalam Islam, kata-kata di dalam suratul Fatihah. Balik lagi suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu tahu arti nasta'in apa? Ista'inu adalah kalimat yang menggambarkan satu aktivitas khusus, yaitu adalah minta tolong ketika seluruh cara sudah dicoba dan itu not work. Itu ista'inu. Artinya adalah ketika kita cuma minta tolong pada Allah, itu namanya nyuruh Allah. Ya Allah ini ada barang, angkatin dong, itu namanya nyuruh. Tapi kalau kita udah ngangkat, gak bisa pakai tangan. Pakai apa lagi? Pakai Iron Man, sarung tangan Iron Man, gak bisa nih. Apalagi misalnya kita pakai katrol, nggak bisa juga. Baru ya Allah ini benar-benar nggak bisa nggak tolong aku. Artinya dia akan bekerja sampai satu titik yang benar-benar dia sudah pol, nggak ada lagi yang lain. Baru kemudian dia bicara. Kalau sudah nggak bisa, semua nggak bisa, dan dia benar-benar kemudian sudah melakukan semuanya, ini takdir. Produktif nggak orang? Tapi kalau misalnya dia kemudian belum melakukan semua itu, ini belum sampai titik itu. Tapi rentan untuk, let's say kalau pertama dia ngelakuin itu dengan baik gitu loh. Tapi lama-lama, you know how manusia. Betul. Manusia. Dia akan break. Mengkompromi. Betul. Awalnya sih memang dia semaksimal mungkin nih sebelum dia akhirnya bilang oke, ini takdir. Tapi manusia tuh rentan mengkompromi. Nah makanya di dalam salah satu hadisnya Rasul bilang kalau sudah bicara takdir tinggalkan, nggak usah bahas. Karena itu nanti akan jadi nggak produktif. Itu di hadisnya. Ada. Ketika sudah bicara tentang takdir tinggalkan, ketika berbicara tentang sahabatku tinggalkan. Artinya itu tidak perlu dibahas karena hampir semua urusan manusia tuh bisa untuk diubah seperti kata lu di awal. Coba gua kasih tau dikit ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu dia harus punya satu strategi yang benar-benar nggak terduga, sehingga kemudian dia bisa menang untuk membebaskan Konstantinopel. Apa idenya tahu? Mindain kapal dari satu selat selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Emas. Dan kapalnya dipindahin harus ditarik di atas bukit tingginya 86 meter, lalu kemudian panjangnya sekitar 1,5 km, 1,5 km. Apa kata prajuritnya? Gak mungkin, mustahil ini, gak mungkin. Tahu apa kata Muhammad Al-Fatih? Jangan bilang mustahil sebelum kamu mati mencoba. Sebelum kami mati mencoba. Kamu mati mencoba. That's it. Sebelum kami mati mencoba. Berarti kalau kamu sudah mati, benar mustahil. Iya. Takdir works like that. Takdir itu seperti itu. Contoh ya, kita nggak akan, we never know takdir kita, karena yang berhak ngomong takdir hanya Allah. Cuma hanya Allah. Berarti kita bagian apa? Ikhtiar. Iya. Jadi manusia tuh lebih, menurut gue ya, gue suka banget konsep tawakal, ikhtiar, istiqomah. Betul. Itu 3 sebenarnya digabungin gak sih? Atau 2 lebih common, tawakal, ikhtiar doang? Mau kasih tahu yang belum gue kasih tahu ke lu ketika bahas tentang tawakal. Apa? Tawakal itu bagian daripada takdir itu bagian daripada tawakal. Oh. Iya, berarti kalau orang udah tahu udah selesai takdir itu sebenarnya. Sebenarnya contoh gini ya, yang lu lihat sehari-hari aja. Misalnya contoh ya, kita kehilangan orang tua kita mungkin satu saat nanti, atau orang tua kita pernah orang tua yang kehilangan anaknya lah. Dia kan benar-benar grieving kan ya. Tapi ketika dia bisa, orang-orang yang ada di Marijoa, yang kemarin dibombardir itu, ketika anaknya meninggal dia bilang gini, ya Allah, aku memahami ini takdirmu, buat hatiku menjadi tenang dan buat lidahku untuk mengucapkan sesuatu yang kau ridho.
Itu berarti takdir. Nah itu membantu mereka banget kan. Nah termasuk kemudian ketika kita dilahirkan sebagai orang yang tadi berkulit putih, sipit, kita tahu takdir kita seperti apa. Ada orang dilahirkan kemudian cacat misalnya, dia kemudian ridho pada takdir. Anak autis itu takdir. Menerima sesuatu yang tidak bisa diubah misalnya. Betul. Karena banyak orang loh yang kayak kehilangan. Nih kematian itu sesuatu yang pasti. Iya kan. That's it. Contoh. Realitas. Jadi itu tuh membantu orang untuk bisa menerima realitas. Iya. Karena sering mereka kalau nggak ngerti konsep takdir bahwa semuanya itu bisa diubah, pokoknya semuanya ngerasa semuanya bisa diubah. Dia stres. Gimana cara balikin? Bisa menerima sesuatu yang padahal udah jadi takdirnya. Hasilnya Bruce Wayne. Iya benar. Iya benar. Gak bisa menerima takdir tuh bapak tuh. Benar, nggak bisa menerima takdir. Oke, nih kita panjang nih. Dia nggak bisa menerima takdir. Atau menerima takdirnya bahwa itu the fact bahwa dia tidak bisa menerima dan mengubah dia menjadi Batman. Itu takdirnya bukan? Nah, itu dijawab di episode terakhir kemarin, The Prince of Darkness. Nah, di Prince of Darkness akhirnya dia menerima takdir. Akhirnya dia mau jadi Batman. Berarti Batman itu takdirnya gitu. Iya, berarti Batman itu adalah takdir dia. Makanya dia kan sempat bertanya-tanya. Takdir itu di saat dia sudah menerima bahwa semua yang terjadi. Takdir itu menerima sesuatu yang nggak bisa diubah. Iya, itu kematian nggak bisa diubah. Maka dia ngomong kan, bikin dia latihan itu udah history nggak bisa diubah. Gitu. Betul. Nah akhirnya dia bilang kan, awalnya kan dia bilang aku pengen berhenti jadi Batman, mendingan aku ada orang tua daripada aku jadi Batman kan gitu kan ya. Lama-lama dia jadi tahu, oh rupanya purpose-nya memang untuk ini. Aku tuh itu semua itu adalah latihanku untuk jadi orang kayak gini gitu maksudnya. Gue sangat amat penasaran nih teman-teman yang nonton. Paham gak? Karena jujur kalau di otak gue emang muter-muter, emang. Tapi piecesnya udah jadi satu. Piecesnya udah jadi satu, gue udah ngerti. Ujungnya kan udah nggak sengaja ke konklusi dari tengah video kan. Iya, dan 2 kali kan lu konklusi kan. Padahal itu mau aku konklusikan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, ini aku kasih soalan ya, soal. Ada orang pergi berjihad. Lu udah pasti bisa jawab ini. Dia benar-benar nggak mau untuk ngasah pedangnya. Lalu kemudian anggaplah lu pemimpin jihadnya. Gua tentara yang nggak mau ngasah pedang, nggak mau nyiapin baju zirah. Lu nanya ke gua, mana baju zirah lu? Allah yang melindungi, bukan baju zirah. Kalau lu pikir baju zirah yang melindungi lu sudah rusak tauhid lu, Raymond. Lu tanya lagi, pedang lu mana? Ray. Yang bunuh itu bukan kita, Allah yang bunuh. Di dalam Al-Quran ada ayatnya. Bukan kita yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kalau lu gak percaya, berarti lu tauhid lu diragukan, Ray. Lu bilang apa sama gue? Gue masukin ke rumah sakit jiwa aja. Karena gue menganggap bahwa gue lagi mencampurkan, itu omongan gue kan bukan omongan Allah kan. Kalau omongan Allah pantas gak kayak gitu? Pantas dong. Dia beda dimensi. Tapi itu omongan siapa? Omongan dia. Yang keluar dari mulutnya. Betul. Terus aku bilang lagi, kalau Allah sudah takdirin kita menang, Ray, kita pasti menang. Walaupun tanpa strategi. Tapi kalau Allah sudah pastiin kita kalah, Allah sudah takdirin kita kalah, udah terima aja, Ray. Ya udah itu urusan Allah. Usaha kita ya usaha kita. Gitu. Kita tetap harus ikhtiar gitu kan. Who knows? Kita tahu nggak sih sekarang keputusan Allah apa? Sekarang tugas kita ikhtiar. Iya, kalau lu meyakini itu dan anggap itu bahwa faktanya, berarti lu melangkahi Allah. Berarti siapa yang nggak menerima takdir? Lu atau gue? Dalam kasus ini. Betul. Iya. Lu tahu kan sekarang kan ya, berarti ada orang-orang yang ngomong ke lu tentang, Ray, lu gak beriman pada takdir. Sebenarnya lu yang beriman pada takdir. Karena lu berusaha pada perkara-perkara yang bukan takdir. Sedangkan lu menerima perkara-perkara yang realitasnya gak bisa diubah. Itu yang dinamakan beriman pada takdir. Diginin aman-aman. Mereka berdua lagi kedengerin. Terus kita kayak gini mereka kayak gini. Berarti itu pemahaman lu yang benar. Nah itu yang justru harus diinsaf pada semua muslim. Nah pertanyaan gue berikutnya, produktif gak orang muslim kalau begitu?